Halo, kondisi ibumu sangat kritis. Butuh biaya operasi 500 juta rupiah. Segera. Kalau uangnya nggak masuk, selangnya langsung dicabut. Jangan sentuh dia. Aku akan cari uangnya. Baskoro, aku sudah menggantikanmu mendekam di penjara 10 tahun. Kamu berhutang padaku. Hari ini waktunya melunasi. Ini siapa? Ada apa ini? Kakakku mana? Oh, ternyata kakak keduaku yang baik. Sudah 10 tahun di penjara, aku hampir lupa. Wajahmu seperti apa? Kamu Adit? Namaku Shenman, kakak iparmu. Kakakmu 3 tahun lalu sudah tiada. Apa maksudmu tiada? Meninggal. Chen Yuan, adikmu sudah bebas dari penjara. Hari pembalasan dendammu seharusnya sudah dekat. Ayah, kau pernah janji padaku akan menjaga ibu dan kakak. Sekarang kakak sudah tiada. Ibuku terbaring di rumah sakit, tidak ada yang peduli. Aku datang untuk mengambil biaya operasi. Untuk menyelamatkan nyawa ibuku. Mau uang? Boleh saja. Merangkak di lantai dan menggonggong seperti anjing untukku. Ayah. Ayah juga mau mendengarnya? Keluarga Chen tidak memberi makan orang yang tidak berguna. Kalau mau uang, hiburkanlah semua orang. Menggonggong seperti anjing itu membosankan. Kamu mau apa? Hentikan. Aduh. Tebasan ini cukup seru kan? Gue sampai ketakutan. Pak, gue lebih berguna daripada adik ketiga. Kasih gue 500 ribu. Gue akan jadi anjing galak, Bapak. Gue akan gigit siapapun yang Bapak suruh. Anak ketiga itu tidak berguna. Kegigihan anak kedua ini mirip sekali dengan gue waktu muda. Ambil 500 ribu. Uangnya sudah siap, Pak Ketua. Ini untukmu. Cepat ambil, jangan kotori ubin ayah gue. Adik ketiga. Gue anak, Pak. Setia kepada Pak. Tapi gue kakakmu. Tata krama dan hierarki. Kamu nggak ngerti. Terima kasih, Pak. Sudah memberi gue pekerjaan. Dia berusaha keras bertingkah seperti anjing. Terima kasih, Pak. Tapi yang gue lihat adalah serigala jahat yang ambisius. Bayar. Baik Tuan, silakan tunggu sebentar. Tante, jangan khawatir. Akan segera membaik. Kamu siapa? Mau menjenguk ibuku. Oh, kakimu kenapa sampai terluka? Tidak sakit? Rasa sakit seperti ini. Bukan apa-apa. Aku perawat. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyia-nyiakan diri seperti ini di hadapanku. Ini, makan permen ini. Setelah makan permen tidak akan sakit lagi. Lukanya sudah dibalut. Jangan lupa ganti obatnya tepat waktu. Jangan sampai kena air ya. Ibu, aku pulang. Hutangnya sudah lunas. Tidak ada yang berani mencabut selangmu lagi. Wah, baru keluar dari penjara. Aura buruknya masih kuat, tidak bisa langsung masuk rumah, bisa mengganggu rezeki keluarga. Pak He, bawakan air cuci kaki yang sudah disiapkan untuk Tuan Muda. Cuan muda. Ini dari ibuku, dia sengaja minta air jampi dari kuil untukmu. Minumlah, biar hilang bau penjara yang melekat di tubuhmu. Tidak mau minum, berarti kau tidak menghormati ibuku. Tidak menghormati nama keluarga Chen. Kalau begitu, kau jangan harap bisa masuk ke rumah ini.
Untuk bisa masuk ke keluarga Chen dan mengambil semua yang dimiliki keluarga Chen, aku bisa tahan apa saja. Ibu melakukan ini untuk kebaikanku. Aku mengerti. Kau benar-benar meminumnya? Terima kasih untuk air pemberian ibu. Manis sekali. Ibu, dia jadi bodoh ya. Orang seperti si nomor 2 yang tidak punya prinsip paling mudah dipakai. Asal diberi uang, disuruh membunuh atau membakar pun, dia tidak akan berkedip sedikit pun. Pisau yang bagus. Aku bisa tidak punya muka. Tapi semua yang keluarga Chen hutang padaku akan kurebut kembali. Biao si botak dari bar malam utang yang sudah 3 tahun kau tunda selama 3 tahun. Kalau hari ini tidak bisa ditagih, kau jangan tinggal di rumah ini lagi. Ibu itu kan Biao si botak itu seperti gerbang neraka ayah menyuruhku mati. Ayah, aku yang pergi. Aditya, kau gila uang ya. Itu kan Biao si botak. Dia tak segan-segan memukul orang. Ada yang mau mati menggantikanmu. Banyak omong. Anak kedua, kalau kau bisa menagih utang 3 juta ini, aku kasih komisi 10%. Terima kasih, Ayah. Tunggu dulu. Kakak ipar cari aku ada urusan? Kau benar-benar mau pergi? Kakak ipar ini. Peduli padaku? Aku peduli pada adik kandung satu-satunya Chen Yuan, jangan mati sia-sia. Kakak dia mati bagaimana? Kalau kau bisa kembali hidup-hidup, aku pasti akan memberitahumu. Biao si botak punya banyak anak buah dan dia licik serta penuh tipu muslihat. Jadi tak perlu bicara tentang etika dunia bawah tanah. Chen Yuan adikmu lebih pintar dari yang kubayangkan. Hei, kamu ngapain? Tempat ini nggak boleh dimasukin. Bioge nyuruh gue buat perbaiki barang. Uang itu kalau lu nggak balikin juga, gue ambil tangan lu. Bang, gue datang buat perbaiki barang. Anjing gila dari mana? Siapa suruh lu masuk? Katanya Bioge suka lupa bayar. Gue mau benerin otak Bioge. Itu kan anak kedua keluarga Chen. Narapidana. 3 juta, pokok plus bunganya. Kurang 1 rupiah pun. Hari ini nggak ada yang boleh keluar. Gebukin dia. Lu main curang, bangsat. Tangan ini anggap aja bunganya. Sekarang kita bicara soal pokoknya. 3 juta, lu kasih atau enggak? 3 2 Kasih, gua kasih. Segituan juga gua. Piao, sudah kapok? Buka pintu, buka! Siapa yang bergerak, mati. Dia orang gila, biarin dia pergi.
Ini palsu, kalian ditipu. Kejar dia. Pak, uangnya sudah saya kembalikan. Biaya jeripayah 300.000. Akan saya transfer ke rekeningmu. Asal kamu nurut, keluarga Chen tidak akan membiarkanmu kelaparan. Orangnya saya yang bunuh, tapi yang harus masuk penjara adalah kamu. Pak, saya kan tidak membunuh siapa-siapa. Jangan lupa, ibumu masih di ICU. Kamu yang serahkan diri, saya yang bayar biaya rumah sakitnya. Kalau kamu tidak mau, saya akan langsung cabut selangnya. Pak, uang ini terasa sangat panas di tangan, seperti darah orang itu dulu. Diam kau, masalah lama, buat apa diungkit lagi? Tenang saja, demi ibu saya akan nurut. Ayah, Aditya itu bertindak tanpa memilih cara. Bawa bom palsu lalu bilang mau meledakkan gedung. Sekarang sudah tersebar di luar. Mereka bilang keluarga Chen punya orang gila. Nama baik keluarga Chen sudah dirusaknya. Jadi yang penting nama baik atau keuntungan? Yang terpenting adalah keuntungan. Hati-hati, demi keuntungan bisa-bisa kau dipotong-potong. Mati mengenaskan di jalanan. Diam. Adit, antarkan kakak iparmu ke kamar. Sudah kubilang, kalau kau pulang akan kuberitahu tentang kakakmu. Bagaimana kakakku meninggal? 3 tahun lalu, kakakmu menjadi pemegang kendali grup Chen dan investasi puncak. Itu mengancam kepentingan Lin Biun dan Chen Jie. Jadi mereka menghasut ayahmu agar dia menjalankan sebuah misi. Misi apa? Membersihkan sebuah kelompok bernama Geng Harimau. Misi itu sangat berbahaya. Apakah Baskoro tidak tahu ini adalah rencana Chen Jie dan Lin Biun? Baskoro, orang yang paling licik, mana mungkin dia tidak tahu. Saat itu, popularitas kakakmu di grup semakin tinggi. Baskoro takut itu akan mengancam posisinya sebagai ketua. Jadi dia memberi perintah tegas yang tak bisa ditolak. Hasilnya, akhirnya kakakmu dikirim pulang dalam sebuah karung. Aku butuh waktu lama untuk menyusunnya kembali. Lalu, Baskoro bilang kakakmu sampah, memalukannya. Bahkan pemakaman pun tidak diadakan untuknya. Saat aku memakamkannya, tidak ada satupun anggota keluarga Chen yang datang. kakak, selama bertahun-tahun kau tinggal di keluarga Chen, hanya untuk mencari kesempatan membalas dendam untuk kakakku? Aku sendirian tidak bisa melawan Baskoro. Butuh sebuah senjata. Sekarang kau sudah kembali. Kau membenci mereka, aku juga. Kita bisa bekerja sama. Aku urus strategi, kau urus tenaga. Aku akan membuat Baskoro, Lin Biun, Chen Jie mati mengenaskan. Demi kakak, demi ibuku, dan juga untuk diriku sendiri. Mulai sekarang, kita adalah sekutu. Sekutu. Inilah awal persekutuan kita. Ini, Surat utang ini ditinggalkan kakakmu. Dulu Ajaib meminjam 5 juta dari kakakmu. Tapi setelah kakakmu meninggal, Ajaib mengandalkan statusnya sebagai adik dari Lin Biun. Selama ini tidak mau membayar. uang ini akan kuminta kembali untukmu. Bukan untukku. Untuk kita. Uang ini sangat berguna untuk rencana balas dendam kita. Pergi dan minta uangnya kembali. Sekalian, beri pelajaran pada Lin Biun. Ajaib membuka sebuah tempat latihan tinju, mahir dalam berbagai bela diri, terutama pertarungan MMA. MMA. Kenapa? Takut? Sudah 10 tahun di penjara, orang macam apa yang belum pernah kulihat? Bagus kalau begitu. Semangat, ayo, pukul dengan kekuatan. Berhenti. Aku datang untuk menagih utang, 5 juta. Ini kan bukan keluarga Chen, tuan muda kedua yang pernah masuk penjara itu. Mau nagih utang ke sini 5 juta. Kamu ini apa karena masuk penjara otaknya jadi rusak? Uang ini punya kakakku, bukan punyamu. Jadi kamu harus mengembalikannya. Aku dapat uang ini dengan kecurangan, buat apa dikembalikan?
serang dia. Masih ada yang berani? Dasar para pecundang. Sekarang, 5 juta sudah tidak cukup, 10 juta. jangan bergerak. Awas kepalamu kujadikan pecah. Senjatanya bagus, tapi pemiliknya pengecut. Mundur, mundur kalau nggak mau mati, mundur. Aku yakin kau nggak berani. Baik. Aku akui, aku nggak berani menembak. Kalau kau punya nyali, kita bertarung di atas ring. Tentukan siapa yang menang dan siapa yang mati. Oke. Menyerahlah sekarang, masih ada waktu. Refleksmu lambat sekali. Sama-sama. Bocah, hari ini aku akan bikin kau terbaring di sini. Mimpi. Aku... Sudah tidak kuat lagi, kan? Mau mengunci aku? Tidak semudah itu. Ampun, ampun, ampun. Selesai. Kapok? Tuan Muda Aditya, aku kapok. Uangnya, aku bayar lunas, tidak kurang sepeser pun. Semua untuk Tuan. 10 juta. Pisau ini bagus. Jika Tuan Muda Aditya suka, aku akan antarkan sendiri ke rumah Tuan. Si bajingan itu belum pulang. Mungkin sudah dihajar adikku. Aditya pasti masuk dengan kaki sendiri, keluar terbaring. Kalau tidak bisa pulang berarti sampah, keluarga Chen. Tidak memelihara sampah. Wah, rupanya paman masih terlalu baik sampai tidak mematahkan kaki anjingmu. Jangan-jangan kamu bahkan tidak bertemu adikku? Kenapa kamu jadi seperti ini? Tuan Muda Aditya, mulai sekarang sasana keluarga hanya patuh pada Tuan Muda Aditya. Ajaib, kamu gila. Kenapa kamu berlutut padanya? Ayo berdiri. Kak, diam saja. Jangan bunuh aku. Rupanya adikmu lebih paham aturan daripada... Cepat angkat ke sini. Tuan Muda Aditya, ini yang Tuan suka. Pedang pusaka, saya bawakan untuk Tuan. Ini Silakan terima. Saya pamit. Ayo pergi. Bagus. Cara yang bagus, cukup kejam. Baru beginilah cara orang melakukan hal besar. Pedang ini sangat bagus. Tajam. Pedang ini aura jahatnya kuat, khusus untuk membasmi iblis dan roh jahat. Malam hari tidur, pastikan pintu terkunci rapat. Hati-hati setan datang menagih nyawa. Cara bicara dan bertindakmu agak terlalu kejam. Memang sih, si nomor 2 bertindak tanpa pertimbangan. Tapi, Departemen Keamanan yang ditangani si nomor 3 penuh dengan preman dan orang-orang bandel.
Justru butuh serigala ganas seperti dia untuk mengatur. Masuk akal. Ambil segel Departemen Keamanan, serahkan pada kakakmu. Ayah suruh saya menyerahkan orang-orang saya padanya. Kenapa? Sekarang perkataan saya sudah tidak didengar lagi. Cepat pergi. Kamu mau apa? Ayah bilang, serahkan segel Departemen Keamanan. Kalau tidak, saya serahkan. Saya ambilkan sekarang. Ayah, saya pasti akan melakukannya dengan baik. Tenang saja. Pergilah. Ibu, abang sudah tiada. Tapi aku akan balas dendam untuknya. Balas dendam untukmu. Aku pasti akan mengambil semua milik keluarga Chen dan merebutnya kembali. Pak, Terima kasih sudah merawat ibuku selama ini. siapa namamu? Aditya, Aditya. kalau kamu ada masalah nanti bisa cari aku. Pak Aditya. Aku ingin... Hei, yang baru aku naga dari Departemen Keamanan segera lapor, kalau terlambat kakimu akan kupatahkan. Hei, kamu mau pergi? Aku mau pergi menyembelih babi. Aditya. Antri, berdiri rapi. Tuan muda Aditya dari keluarga Chen yang baru keluar, ini di penjara. Kebiasaan jadi bos ya, di sini nggak ada yang mau jadi korbannya. Aku cuma bilang sekali, tidak peduli dulu kalian ikut siapa. Sekarang, akulah yang berkuasa di sini. Berkuasa, keluarga Chen anggap kau anjing, dibuang ke penjara buat naruh dosa. Kau malah merasa jadi tuan. Di sini, tinju yang berkuasa. Mau jadi bos boleh. Pergi. Warung di ujung jalan. Beliin gue sebungkus Hong Tashan. 2 yuan sisa, gue kasih buat beli permen. Pulang sana dan diam di tempat. Apa kelasnya kau? Masa masih ngerokok Hong Tashan? Apakah aku langit? Kalian tunduk atau tidak? Tidak tunduk. Baik, kau memang jagoan. Aku kasih kesempatan terakhir. Bawa masuk. Dulu ikut Chen Jie, cuman bisa ngerokok Hong Tashan. Sekarang ikut aku jamin kalian setiap hari bisa ngerokok Huazi. Sekarang katakan, siapa bosnya? Dulu betapa sengsaranya hidupku. Banyak sekali uangnya. Kau adalah bos. Keras suaramu. Kau adalah bos. Tuan muda Aditya adalah bos. Tuan muda Aditya adalah bos. Mulai hari ini, Departemen Keamanan hanya mendengarkan aku, gaji double, kalau ada masalah aku yang tanggung. Dulu kalian cuma anjing penjaga ikut aku, kalian jadi serigala yang menggigit, mengerti? Mengerti, Tuan muda Aditya. Tuan muda Aditya. Bangun. Kerja yang baik ke depannya. Ya. Bu, sekarang Aditya setiap hari di Departemen Keamanan, dia ngajarin latihan, kayak orang gila. Latihan apa? Apa itu latihan bertarung, barisan latihan kepatuhan. Para satpam itu dilatihnya setiap hari jadi kayak tentara. Dan aku juga dengar mereka sekarang hanya mau dengar perintah Aditya. Hanya dia yang mereka dengar. Beberapa hari lalu aku minta tolong Naga buat bantuin aku. Dia malah bilang harus tanya Kak Adit dulu. Kak Adit, dia siapa sih? Apa yang paling ditakuti ayahmu? Uang. Bodoh. Yang paling ditakuti ayahmu adalah ada yang mengancam posisinya. Aditya sedang melatih pasukan pribadi. Mengerti? Ini namanya mengumpulkan pasukan sendiri untuk memperkuat posisi. Ini namanya memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Bu, maksud ibu adalah... Besok lusa di pesta ulang tahun ayahmu. Nanti kamu kerjasama denganku. Biar ayahmu melihat sendiri anjing yang dia pelihara ini sebenarnya anjing setia atau serigala buas. Lin Biyun berencana di pesta ulang tahun nanti untuk beraksi terhadapmu.
Dia mau pakai cara apa? Dia mau kasih tahu Baskoro. Satpam yang kamu latih itu untuk memberontak melawannya. Licik sekali caranya. Kamu tahu sifat Baskoro. Dia bisa mengizinkanmu jadi gila, juga mengizinkanmu jadi kejam, tapi dia sama sekali tidak akan mengizinkan ada yang bisa mengancam kekuasaannya. Kalau tuduhan ini terbukti, Dia akan menghancurkanku dengan tangannya sendiri. lalu kamu mau bagaimana? Jelaskan dulu atau serang duluan dan ungkap rencana Lin Byun? Tidak perlu. Biarkan dia bicara. Biarkan dia bicara. Setelah dia selesai bicara, aku akan buat dia menyesal. Sebenarnya kamu mau apa? Tunggu dan lihat saja. Selamat ulang tahun, Pak Aditya. Udah saya terima. Hari ini adalah hari bahagia Bapak. Sebenarnya saya tidak seharusnya mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Tapi ada satu hal yang harus saya katakan. Ini tentang Aditya. Setelah Aditya mengambil alih Departemen Keamanan, setiap hari melatih mereka dengan pelatihan militer. Baris berbaris pertarungan tes kepatuhan. Membuat para satpam terlatih seperti tentara. Ya, Ayah. Untuk apa Aditya melatih mereka setiap hari? Selalu misterius. Jangan-jangan dia bersiap suatu hari. Menghabisi keluarga Chen kita? Aditya, kemari. Kata ibumu, kau mau memberontak, benarkah? Naga, bawa mereka masuk. Apa yang terjadi? Banyak sekali orang. Aditya, apa maksudmu? Apa kau mau membuat kerusuhan di depan banyak orang? Ayah, Mereka tidak salah. Orang-orang ini benar-benar hanya mendengarkan perintah satu orang. Bapak dengar, dia sendiri mengakuinya. Naga, letakkan pisau di leherku. Naga menaruh pisau di leherku. Ayah, jika ayah bilang bunuh aku, dia akan langsung bertindak. Nyawaku ada di tangan ayah. Mereka adalah pisau yang aku latih untuk keluarga Chen. Pisau tidak punya kehendak. Aku pakai mereka untuk membantu urusan ayah. Jika ayah merasa pisau-pisau ini tidak aman, semua berlutut. Mulai hari ini nyawa kalian adalah milik Tuan. Tuan suruh kalian tebang siapa, kalian tebang siapa. Termasuk aku. Ayah, anakmu tidak punya niat buruk sama sekali. Mereka adalah pisau ayah, aku juga pisau ayah. Mau pakai kapan saja, mau bunuh kapan saja. Apa kau benar-benar tidak punya niat merebut kekuasaan? Sorot matanya cukup mantap. Sepertinya dia tidak berbohong padaku. Naga, turunkan pisau itu. Keluarga Chen punya anak seperti ini. Punya prajurit seperti ini. Adalah keberuntungan bagi keluarga Chen? Ada orang-orang yang tidak memikirkan bagaimana berkontribusi untuk keluarga Chen. Sehari-hari cuma tahu mengadu domba, menyulut perselisihan. Tuan, saya... Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Aku tidak ingin melihat darah. Semua mundur. Berdiri. Haluan kanan, laksanakan. Lari, maju. Ibu sekarang gimana? Tenang, ibu punya cadangan. Mata-mataku yang ditempatkan di dekat anggrek bilang padaku Aditya dan seorang perawat bernama Lincian saling melirik. Hubungan mereka tidak biasa. Aku sudah menyuruh orang memancing Lincian ke klub kotamu. Kita akan menjebaknya. Apa kau gila? Membiarkannya menaruh pisau di lehermu. Bagaimana kalau dia benar-benar memberi perintah? Dia tidak akan. Bagaimana kau tahu? Karena dia butuh pisau seperti aku. Dan lagi, dia suka perasaan dilayani seperti ini. Hari ini, di depan banyak orang, aku bersama Departemen Keamanan berlutut dan bersumpah setia padanya. Dia sangat puas. Kau benar-benar paham isi kepalanya. Sudah 10 tahun di penjara. Kalau tidak paham isi hati orang, sudah lama mati. Pak Aditya, tolong saya.
kemana? Kamu teriak apa? Orang yang menjualmu padaku sudah pergi bersenang-senang dengan uangnya. Dijual? Hari ini ulang tahun Liting. Kami rekan kerja. Lin Qian, malam ini aku ulang tahun. Sudah pesan ruang VIP di klub kota. Semuanya ada, kamu harus datang juga. Aku tidak terlalu bisa minum alkohol. Lin Qian, apa maksudmu? Biasanya kami yang menggantikan shiftmu. Hari ini aku ulang tahun, tidak mau kasih muka? Bukan, Ting. Aku cuma... Kalau gitu, datang saja. Duduk di samping saja. Minum jus saja tidak akan mati. Jangan merusak suasana. Bodoh, sudah masuk ke klub kota masih mikirin rekan kerja? Kalian mau apa? Minggir. Pergi sana. Siapa yang berani sentuh dia? Aku bikin kalian lumpuh seumur hidup. Tuan Chen. Bawa orang ke sini. Tuan Chen, Anda terluka. Aku salah, aku tidak akan berani lagi. Kalau lain kali kau masih berani mengincarnya, nyawamu yang kuminta. Kamu berdarah. Jangan takut. Yuk kita pergi. Dia, Aditya. Dia memukuli orang sampai cacat. Dia sengaja melukai orang. Dia datang untuk menyelamatkanku. Dia terluka. Kalian tidak boleh membawanya pergi. Jangan lihat itu. Lukamu. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Jangan, dia orang baik. Dia datang untuk menyelamatkanku. Lin Qian. Lupakan aku. Apa katamu? Aku tidak ingin mengotori dirimu. Orang sepertiku, tangannya berlumuran darah. Aku merangkak keluar dari neraka. Kamu tidak seharusnya terlibat denganku. Tidak, aku tidak peduli. Aku peduli. Mulai hari ini, kita tidak ada hubungan apapun. Kamu harus mencari orang yang bersih. Jalani hidup yang bersih. Kamu baru saja menyelamatkanku. Kamu terluka. Ini hutangku padamu. Sekarang, kita sudah selesai. Aditya, apa yang kamu katakan tadi padaku, aku tidak percaya. Kamu bilang kamu merangkak keluar dari neraka, tanganmu berlumuran darah. Tapi yang kulihat adalah seseorang yang rela terluka untukku. Aku tidak peduli siapa kamu, aku tidak peduli apa kesalahanmu, kebaikanmu padaku akan selalu kuingat. Luka yang kau tanggung untukku juga akan kuingat. Bodohnya. Aku memang bodoh. Tapi aku rela jadi bodoh untukmu. Kalau aku tidak salah tebak, dalangnya adalah kamu, kan? Ayo pergi. Aku akan menunggumu. Tak kira bisa bertemu Anda di sini. Siapa dia? Si bekas luka sangat menghormatinya. Gak tahu. Bisa membuat orang seperti si bekas luka. Belum pernah lihat. Kak, siapa dia? Jangan tanya yang tidak perlu ditanya. Pergi sana. Anak buah tidak tahu aturan. Mohon maaf. Aditya akan tinggal di sini beberapa hari. Kebetulan. Untuk ketenangan. Di luar pasti ramai ya sekarang. Dua tahun lalu, keluarga Chen mencaplok keluarga Zhao. Aku selamatkan putra Zhao Xuanpan. Tidak biarkan keluarga Chen membasmi habis. Sebelum Zhao Xuanpan masuk penjara,
menyerahkan flash drive aktivasi kunci orang mati padaku. Kemudian, aku lewat jaringan kenalan, menghubungi Zhao Xuanpan di penjara, menyuruhnya berikan kunci rahasia ke Aditya untuk berjaga-jaga. Aditya, sekarang giliranmu tampil. Bapak Ketua, ini kunci mati. Saat kita mengakuisisi keluarga Zhao, si tua bangka Zhao Xuanpan itu ternyata masih punya kartu as. Kunci mati apaan? Aku nggak mau dengar omong kosong. Cepat buka ini. Nggak bisa dibuka. Ini kunci dinamis dengan otoritas tertinggi. Hacker terhebat di dunia pun nggak bisa membukanya. Ditransfer ke siapa? Si tua bangka itu, waktu kita masukkan dia ke penjara. Di penjara, siapa lagi yang bisa dia beri kuncinya? Satu-satunya teman selnya adalah Tuan Muda Aditya. Apa? Maksudmu, sekarang dana likuid keluarga Chen yang bernilai ratusan miliar sepenuhnya ada di tangan narapidana itu? Jemput dia, berapapun biayanya, segera ke rumah tahanan. Bawa pulang si dewa itu untukku. Cepat pergi. Coba pikirkan cara lain. Aditya, kamu beruntung. Aku dan ayahmu masih ingat masa lalu. Mau menjemputmu keluar. Tanda tangani. Di sini disediakan makan dan tempat tinggal. Semuanya orang-orang berbakat, bicaranya juga enak didengar. Aku tidak mau pergi. Jangan kau anggap baikku biasa saja. Masalah utang piutang itu, kamu harus keluar untuk menyelesaikannya. Utang kalian. Apa hubungannya denganku? Aku cuma seorang narapidana. Bahkan seorang kriminal yang baru saja memukul orang. Asalkan kamu mau keluar, selesaikan masalah yang rumit itu. Masalah sebelumnya akan dihapuskan. Begitukah caramu meminta tolong? Sebenarnya kamu mau apa? Aku juga tidak mau apa-apa. Aku cuma ingin mendengar satu kata. Sudah selesai bicara? Kalau sudah, kembalilah ke sel. Hey, ternyata makanan penjara lebih cocok untukku. Tunggu. Kumohon. Suaramu terlalu kecil, tidak kedengaran. Aku mohon. Pulang bersamaku. Ibu, kalau dari dulu sudah penurut kan enak. Ayo kita pulang. Aku yang akan. Adit, kita sudah sampai di rumah. Hati-hati kepala. Ini khusus disiapkan oleh ibu untukmu. Karpet Persia yang mahal. Wah, karpet ini terlalu lembut. Aku tidak terbiasa. Adit, selamat datang pulang. Ayah sudah sangat khawatir masalah akunnya. Dia sudah 3 hari tidak bisa tidur nyenyak. Tuan Muda Aditya, itu tempat duduk Tuan. Biarkan dia duduk. Asalkan bisa membuka kunci akunnya. Duduk di atasku pun tidak apa-apa. Adit, minum teh. Ini teh dahong pau dari pohon induk yang disimpan ayahmu.
Sudah basi. Inikah cara keluarga Chen memperlakukan tamu? Aditya, kamu narapidana. Kenapa pulang lagi? Siapa yang menyuruhmu duduk di tempat ayahku? Cepat keluar dari sini. Suaramu keras sekali ya. Biasanya di perusahaan sering memaki orang ya. Pak He, keluarkan anjing liar ini. Jie, kamu kurang informasi. Kamu tahu kenapa ibu tadi begitu sopan kepada Adit? Perusahaan Chen sekarang memiliki dana liquid miliaran. Semuanya terkunci di tangan Adit. Kalau kamu mengusirnya sekarang, besok perusahaan Chen akan berhenti beroperasi. Ayah, apakah ini benar? Anak durhaka, dia adalah kakakmu. Hormati. Ayah, kau memukulku demi anak haram ini? Diam, cepat minta maaf pada kakakmu. Aku tidak mau. Minta maaf. Kalau tidak mau minta maaf, keluar dari keluarga Chen, pergi dari sini. Maaf. Melihat kalian semua bersikap begitu tulus, bawakan laptopnya ke sini. Cepat. Buka kunci akunya. Kenapa berhenti? Cepat input. Aku bisa selamatkan keluarga Chen. Tapi harus ada pertukaran yang setara kan? Aku tidak boleh rugi. Klub kota itu sepertinya bagus. Tidak boleh, itu wilayahku. Kalau begitu, itu yang paling menguntungkan. Xiao Jie, klub kota rugi berapa kuartal lalu? Kau seharusnya tahu di dalam hati. 8 juta. Sudah rugi 3 kuartal berturut-turut. Kalau terus begini, klub kota akan jadi lubang tanpa dasar. Ayah, daripada membiarkan klub kota membusuk di sana, lebih baik serahkan pada Adit. Tanda tangani. Klub kota jadi milikmu. Segera buka kuncinya. Hei, adik, nanti kalau ke klub, ingat buat kartu anggota. Kakak tidak akan kasih diskon. Aditya, kau... Lain kali pergi, ingat buat kartu anggota. Dengar. Selamat atas pelantikan resminya Pak Aditya. Perkataan kakak ipar tadi sangat membantu saya. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya saja. Klub kota memang kekacauan. Ini laporan keuangan klub kota 3 tahun terakhir, dan data karyawan intinya sudah saya tandai semuanya. Pegang baik-baik. Pegang baik-baik. Kakak ipar memang pertimbangannya matang. Sepertinya kamu sudah lama tahu saya akan mengambil alih klub kota. Klub kota adalah aset paling menguntungkan di tangan Bapak Ketua. Kamu pasti mengincarnya. Sekarang kamu sudah punya departemen keamanan dan klub kota. Itu setara dengan separuh dari bisnis keluarga Chen. Masih kurang, saya mau lebih banyak lagi. Chen Jie masih memegang investasi puncak. Itu seharusnya milik kakak sulung. Saya pasti akan merebutnya kembali. Adit, kamu tahu apa yang saya pikirkan saat pertama kali bertemu kamu? Apa? Saya berpikir, sorot mata pria ini seperti serigala. Serigala buas. Kakak ipar tidak takut digigit serigala? Yang saya takuti adalah serigala itu tidak menggigit. Waktunya sudah matang, tunjukkan sepenuhnya. Saya sangat ingin melihat Pak Baskoro, Lin Biyun, dan Chen Jie berlutut di bawah kakimu. Kakak ipar punya harapan yang tinggi padaku. Saya terhadap penilaian saya tentang orang selalu sangat percaya diri. Jangan kecewakan saya. Halo? Adit Nona Lin sudah pulang. Aku lihat dia masuk ke rumah. Oke, awasi dia untukku selama beberapa hari ini. Harus benar-benar dijaga. Siap. Jangan sampai dia tahu kalian ada. Sebelumnya bicaranya begitu tegas, sekarang malah ingin melindunginya lebih. Kalau suka ambil saja. Kakak. Aku perhatikan satu hal. Apa? Setiap kali kamu berhubungan dengannya hatimu jadi lembut.
tidak setegas dulu. Kakak, jangan pikirkan terlalu rumit, aku dan dia tidak mungkin. Baiklah, sudahlah bicara hal penting. Lihat ini. Ini akta kelahiran Chenjie dan laporan perbandingan DNA. Chenjie bukan anak kandung Baskoro. Ayah kandungnya adalah Pak He, kepala pelayan. Tak disangka anak yang dibesarkan Baskoro selama lebih dari 20 tahun, ternyata anak dari maling dalam rumah. Mahkota tanduk Baskoro ini mungkin akan dibawanya sampai ke liang kubur. Dari mana kakak dapatkan ini? Aku sudah 7 tahun tinggal di keluarga Chen. Pasti dapat beberapa informasi. Barang ini sangat penting bagiku. Kakak, bersulang untukmu. Kamu datang juga? Ini hadiah untukmu. Tuan Muda Aditya. Kalau aku berikan laporan tes DNA kepada Bapak Ketua Baskoro, apa yang akan dia lakukan? Kumohon dia akan membunuh kita. Dia benar-benar bisa membunuh. Tuan Muda Aditya, kumohon. Kalau mau selamat, bisa saja. Terima kasih. Asalkan Bapak Ketua Baskoro tidak tahu, aku mau melakukan apapun. Mulai sekarang, setiap gerak-gerik Lin Biun, makan apa, ketemu siapa, ngomong apa, aku harus tahu semuanya. Kalau mau jadi anjingku, harus nurut. Kalau berani main-main, aku akan buat kamu tahu. Aku lebih berbahaya daripada Bapak Ketua Baskoro. Aku nurut. Hebo sudah saya urus tadi malam. Setelah heboh selesai, target berikutnya investasi puncak milik Chen Jie. Ambil alih investasi puncak. Kamu akan menguasai 2/3 harta keluarga Chen. Bagaimana caranya? Investasi puncak rugi parah. Dewan direksi sudah lama kesal. Saya akan hubungi beberapa senior. Suruh mereka dalam rapat usulkan pecat Chen Jie. Kamu yang urus sisanya. Para senior ini, mereka dari dulu ikut kakakmu merintis usaha. Setelah kakakmu meninggal, mereka selalu ditindas Chen Jie. Sudah lama kesal banget. Saya suruh mereka bersabar sampai sekarang. Nungguin hari ini. Kakak, rencanamu memang jitu. Kenapa? Kerjasama sampai sekarang. Baru mulai percaya sama aku? Kecerdasan kakak, saya salut. Cuma kecerdasannya doang. Sudahlah, bercanda aja. Bersulang. Bangsat kalian semua, berapa banyak kerugian kuartal lalu? Cuma bisa makan gaji buta doang. Siapa yang izinkan kamu masuk? Ini rapat pimpinan investasi puncak. Kamu juga tahu ini rapat pimpinan. Terus kamu ini, mantan direktur utama yang sudah diskors, ngapain berdiri di sini? Mengingat investasi puncak rugi 30 miliar rupiah kuartal lalu dan Bapak Chen Jie terjerat skandal kehidupan pribadi atas keputusan Dewan Direksi, semua jabatannya dihentikan. Kalian orang-orang tua bangka. Aku anak kandung Bapak Ketua. Berani-beraninya kalian sentuh aku. Aditya, lihat baik-baik situasinya. Di ruangan ini, nggak ada yang anggap kamu tuan muda keluarga Chen. Naga, gebrak keluar narapidana ini. Kamu mau apa? Lepasin aku. Pak Aditya bilang silakan keluar. Aku nggak terima. Hati-hati di jalan. Kalian tunggu saja. Bapak Chen, mobil ini aset perusahaan. Silakan segera pergi. Ini hadiah dari ayahku. Di STNK-nya tertulis nama perusahaan. Tolong serahkan kuncinya. Kamu tunggu saja. Bu, Aditya sudah gila. Dia merebut perusahaanku. Diam, pulang dulu. Jangan mempermalukan diri. Pak Aditya, ini minuman untuk merayakan kesuksesan. Kakak ipar datang sendiri mengantarkan minuman untukku. Saya merasa sangat tersanjung. Puncak Jiaming, orang kedua di keluarga Chen. Kamu layak menerimanya. Anggur ini, Chen Jie menyimpannya selama 3 tahun dan tidak tega meminumnya. Sekarang jadi milikku. Barang-barangnya, lambat laun akan menjadi milikmu.
Baskoro belum benar-benar mulai bertindak. Kamu takut? Tidak, karena aku sudah tidak punya jalan mundur lagi. Adit, setelah balas dendam selesai, apa rencanamu? Lihat saja nanti perkembangan selanjutnya. Kalau aku, setelah balas dendam, apakah masih ada tempat untukku dalam rencanamu? Aku sudah banyak membantumu. Tidakkah kamu pernah berpikir apa yang kuinginkan? Kakak ipar, yang kuinginkan adalah balas dendam. Hanya balas dendam. Adit, di hatimu aku ini apa? Kakak ipar adalah janda dari kakak sulungku. Yang kumaksud bukan status. Kakak ipar. Jangan setiap kali menggunakan alasan kakak ipar ini untuk menghindariku. Kakak sulungmu sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Aku hanya ingin tahu, di dalam hatimu, apakah ada sudut kecil yang disisakan untukku? Pertanyaan ini tidak bisa kujawab. Sudahlah, aku tidak akan memaksamu. Bicaralah setelah kamu memikirkannya matang-matang. Tapi, katakan dari awal, aku ini orangnya tidak sabaran, tidak bisa menunggu terlalu lama. Kakak ipar mengancamku. Bukan ancaman, tapi peringatan. Ada hal-hal yang jika terlewatkan, tidak akan kembali. Kakak ipar. Sudut kecil itu. Halo. Cepat ke rumah sakit, ibumu sudah sadar. Baik, aku segera ke sana. Dokter, kondisi pasien saat ini sedang dalam kondisi sekarat. Katakanlah apa yang ingin kau katakan. Jangan sampai ada penyesalan. Ibu. Adit, kamu sudah pulang? Ibu? Iya, aku pulang. Sudah 10 tahun, anakku sayang, kurus sekali. Kakakmu mana? Adit. Kakakmu mana? Kakak, dia sudah meninggal 3 tahun lalu. Chen Yuanku sayang. Ibu, tenang saja. Dendam kakak. Aku pasti akan membalas dendamnya. Katakan padaku, bagaimana kakakmu meninggal? Ibu, aku Shenman, istri Chen Yuan. Chen Yuan dulu begitulah dia dibunuh. Tenang saja, kami pasti akan menuntut keadilan untuk Chen Yuan. Baskoro. Lin Biyun. Dokter di pintu itu, cepat tangkap dia. Aku mengaku semuanya. Lin Biyun ternyata memata-matainku selama 10 tahun. Pantas saja aku terus tidak bisa sadar. Dia dalam obat infus harianku melakukan kecurangan. Semua perbuatan kotor yang dilakukan Lin Biyun selama 10 tahun ini, tuliskan satu persatu untukku. Bawa pergi. Adit. Ibu. Xiaoman. Ibu mau pergi. Ibu pengen lihat kalian lebih lama. Ibu yang salah dulu, tidak bisa melindungimu. Baskoro itu bajingan. Kau gantikan dia masuk penjara 10 tahun. Ibu, tidak salah ibu. Dan itu diamkan diri. Untuk menghadapinya, kau harus lebih kejam darinya. Kakakmu terlalu baik hati. Makanya dia dibunuh oleh mereka. Ibu, aku ingat. Adit. Xiaoman sudah menjaga keluarga kita dengan susah selama 3 tahun. Dia juga anak yang malang. Nanti kau harus rawat dia dengan baik. Dengar tidak? Ibu, aku janji. Baik. Ibu capek, biarkan ibu tidur sebentar. Ibu. Ibu. Mulai hari ini, tidak akan lagi menahan diri.
Aku akan buat mereka berlutut di depan makam ibu. Meminta maaf sambil bersujud. Apa? Lu Zhao Ji kontrak Pak Lu senilai 2 miliar tiba-tiba dibatalkan begitu saja? Tidak ada alasan apapun? Tidak. Qin Jiacheng tidak lagi menyuplai bahan bangunan untuk kita. Kalau begitu, semua proyek kita harus dihentikan, bukan? Bapak Ketua Li Luanxiong telah membajak seluruh staf Departemen Bisnis, lebih dari 100 orang. Taktik yang sangat licik. Di antara ketiga orang itu hubungannya biasanya tidak akur, jarang berinteraksi. Kenapa tiba-tiba bersatu melawan saya? Bapak Ketua, menurut informasi saya, ketiga bos ini punya satu kesamaan. Kesamaan apa? Cepat katakan. Mereka punya penyelamat yang sama, namanya Aditya. Jangan-jangan Bapak tidak sengaja menyinggung Aditya. Aditya. Cari tahu. Berapapun biayanya, saya harus bertemu dengannya. Tolong hubungi Tuan Muda Aditya. Pak Aditya, kamu bicara langsung sekali ya. Kamu tahu siapa Aditya itu? Dia itu orangnya, hanya dengan menghentakkan kaki, dia bisa mengguncang dunia. Banyak orang yang ingin bertemu dengannya, tapi bahkan pintu rumahnya menghadap kemana saja tidak tahu. Menurutmu, dengan modal ini, bisa membuat Aditya mau bertemu? Itu, berapapun uangnya tidak masalah. Asalkan dia mau menemuiku. Uang, bukan masalah. Aku hanya mohon untuk bertemu dengannya sekali saja, untuk membicarakan semuanya. Melihat Pak Aditya begitu tulus, aku akan bantu sampaikan pesanmu. Tapi aku kasih tahu dulu. Aditya mau bertemu atau tidak, kapan mau bertemu, itu tergantung moodnya Aditya. Aku tidak berani menjamin. Aku mengerti, mohon segera sampaikan kepada Aditya. Aku sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Masalah ini sudah tertunda terlalu lama. Khawatir akan terjadi masalah besar. Oh ya, kamu pernah dengar aturan Aditya? Aturan apa? Siapapun orangnya, tidak berlutut, tidak akan ditemui. Ini aturan baku yang dibuat Aditya. Tidak ada yang bisa melanggarnya. Aku mengerti, aturannya akan aku patuhi, asalkan dia mau menemuiku. Semua persyaratan ini bukan apa-apa. Baik. Kalau begitu Pak Aditya, pulang dan tunggu kabar saja. Terima kasih atas bantuannya. Aditya, ternyata seperti yang Anda duga. Baskoro sudah panik. Bagus. Mengerti. Baskoro dibuat pusing 7 keliling. Dia mencari-cari informasi siapa Tuan Muda Aditya itu. Adit, aku nggak mau nebak-nebak. Sebenarnya kamu ini Tuan Muda Aditya atau bukan? Aku. Kalian bertiga, bocah kurang ajar. Kalian tahu aturan di sini nggak? Anak baru harus kasih upeti. Kamu cari mat? Dik, kan siapa yang baru bela kami? Nggak tahan liatnya. Kami akan ingat budi baik ini seumur hidup. Begitu keluar, pasti kami balas budi. Kemudian mereka menjadi 3 raksasa yang menguasai dunia bisnis. Mereka juga bilang, tunggu aku keluar dari penjara. Ingin berbagi kekuasaan denganku. Mereka memberiku gelar di dunia bawah tanah. Aditya. Maka kamu bisa memanfaatkan identitas Aditya dengan kekuatan Aditya. Baskoro sama sekali bukan lawan. Dia dulu mengirimku ke penjara seperti anjing. Aku hanya ingin dia melihat bagaimana anjing ini selangkah demi selangkah menginjak kepalanya. Bagaimana dengan aku, batu pijakan di jalan balas dendammu? Tidak. Mulai hari ini,
Kamu adalah wanita Aditya. Kamu sudah bangun? Aku sudah menyiapkan pakaian untukmu. Terima kasih, Shenman. Jangan panggil aku kakak lagi. Lalu panggil apa? Panggil aku dengan namaku. Shenman. Bagaimana dengan Tuan Muda Aditya? Harus terlihat seperti Tuan Muda. Pakailah ini. Aku sendiri yang akan melakukannya. Jangan bergerak. Sekarang sudah terlihat seperti Tuan Muda. Pergilah, aku tunggu kamu malam ini. Buat mereka semua berlutut. Kita benar-benar harus berlutut untuk menemuinya. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang dan lutut itu hal sepele. Ayo. Masuk. Baskoro. Tuan Muda Aditya, sudah lama mendengar nama besar Anda hari ini bisa bertemu sungguh suatu kehormatan. Ah, iya. Tuan Muda Aditya, hamba tidak tahu kapan menyinggung orang Anda, mohon Anda berbelas kasihan. Di dalam ini ada 50 juta. Sekadar tanda terima kasih masih belum sebanding dengan rasa hormat. 100 juta. 200 juta. Ini Tuan Muda Aditya, Anda beritahu saja berapapun jumlahnya keluarga Chen, kami akan menjual semua harta, juga akan mengumpulkannya untuk Anda. Baskoro. Katanya kau punya 3 anak laki-laki. Anak sulung sudah meninggal, lalu ada anak kedua dan ketiga. Anak kedua namanya siapa? Namanya Aditya. Aditya. Ceritakan tentang dia. Anak itu ya cuman sampah masyarakat, dan dia juga narapidana yang sudah mendekam 10 tahun. Kalau Anda tidak suka padanya, tidak usah Anda turun tangan saya sendiri yang akan menghabisi dia untuk melampiaskan amarah Anda. Benar. Anak itu memang brengsek, Anda ingin bagaimanapun caranya. Terserah Anda. Aditya itu memang binatang, asal Anda memberi perintah segera kami kuliti dan uratnya kami tarik. Anda hanya perlu berkata. Malam ini juga saya usir dia dari keluarga Chen. Biar dia tidur di jalanan. Saya segera dengan dia memutuskan hubungan ayah anak saya sendiri yang akan menghabisi dia. Saya memutuskan urat tangan dan kakinya, biar sisa hidupnya terbaring di tempat tidur. Ayah. Kau bilang akan menghabisi siapa dengan tangan sendiri. Kau bilang mau menghabisi siapa dengan tanganmu sendiri. Kau adalah Tuan Muda Aditya. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ayah. Kejutan belum berakhir. Di sini masih ada sesuatu yang lebih menarik.
Mengerti? Chenji adalah anak Pak He. "20 tahun. Anak yang kubesarkan selama 20 tahun ternyata anak haram. Lin Biyun. Lin Biyun. Katakan padaku, kapan kau mulai berhubungan dengan Pak He?" Dia yang menggoda saya. Waktu itu kau setiap hari tidak ada di rumah. Kau masih berani menyalahkan aku? Ayah, jangan cekik lagi. Bisa-bisa ada yang tewas. Dia benar-benar ibuku. Pergi. Kau anak haram. Kau tidak pantas memanggilku ayah. Ayah, masalah malam ini kita hitung perlahan nanti. Pak Baskoro, aku tahu aku salah. Maafkan aku kali ini ya. 20 tahun. Lin Biyun. Kau sudah membohongiku selama 20 tahun. Pak, Xiaojie tidak bersalah. Sejak kecil dia sudah memanggilmu ayah. Kau sudah membesarkannya selama 20 tahun. Itu anaknya Pak He, anak haram. Mulai hari ini kau pergi. Keluar dari keluarga Chen. Tidak. Oh iya, dan juga Chen Jie, anak haram itu. Mulai sekarang, dia dilarang menginjakan kaki ke rumah keluarga Chen. Aku akan memberitahu seluruh dunia siapa sebenarnya dia. Pak, jangan Pak, kumohon. Demi hubungan suami istri kita selama 20 tahun. 20 tahun? 20 tahun ini berapa kali kau sudah naik ke ranjang Pak He? Pergi. Bawa dia keluar. Tidak, Pak. Pak. Chen Tianxiong, kau yang memaksaku. Kamu datang untuk menertawakanku? Ayah adalah ayah kandungku. Mana mungkin aku menertawakan ayah? Hidupku seperti anjing. Istriku seorang pelacur, anakku anak haram. Pada akhirnya, semuanya palsu, tapi kamu berbeda. Kamu adalah satu-satunya keturunan darah daging Baskoro. Aditya, anakku ternyata adalah Aditya. Aku yang memasukkanmu ke penjara 10 tahun. Kamu tidak hanya tidak mati, tapi juga jadi terkenal seperti ini. Memang anak Baskoro. Ayah terlalu memuji. Adit. Keluarga Chen ke depannya akan kuserahkan padamu. Kamu lebih hebat dariku. Lebih kejam dariku. Keluarga Chen kuserahkan padamu. Aku tenang. Ayah tenang saja. Beban keluarga Chen akan kupikul. Anak yang baik. Hidupku ini sudah berarti. Sudah berarti, kamu belum tahu apa itu karma. Dengan tenang menyerahkan pisau ke tanganku, aku sendiri yang akan mengantarmu ke neraka. Hari ini saya mengumpulkan kalian untuk mengumumkan sesuatu. Apa itu? Mendadak sekali. Mulai hari ini, saya secara resmi mundur dari posisi utama. Kenapa tiba-tiba mundur? Semua bisnis inti grup Chen akan diserahkan sepenuhnya kepada Pak Aditya. Bertanggung jawab penuh. Apa yang terjadi? Aditya yang bertanggung jawab, tidak ada kabarnya sama sekali. Kenapa? Apa yang terjadi? Pak Aditya, maaf kalau saya belak-belakan, Tuan Muda Aditya sudah mendekam 10 tahun di penjara. Sama sekali tidak punya pengalaman manajemen. Anda menyerahkan grup Chen kepadanya. Bukankah itu terlalu main-main? Iya, ini terlalu main-main. Betul. Tuan Muda ketiga sudah mengikuti Anda bertahun-tahun. Tuan Muda Aditya ini kan mantan narapidana. Siapa namamu? Direktur Keuangan, Berkat. Kamu bilang tadi saya mantan narapidana. Saya hanya jujur saja. Jujur ya? Baik. Kalau begitu saya juga akan jujur. Apa perintah Anda? Selidiki seseorang bernama Berkat, Direktur Keuangan Grup Chen. Semua pembukuan dia selama 3 tahun terakhir. Kalau ada masalah apapun, dalam 10 menit, bekukan semua asetnya. Kamu berani. Kenapa aku tidak berani? Direktur Berkat, kamu tahu seseorang bernama Aditya? Aku menghabiskan 10 tahun di penjara. Ketika aku keluar, lebih dari 3.000 orang menyebut aku Aditya. Dia adalah Aditya.
Aku pernah melihat darah. Aku keluar dari neraka. Kamu pikir aku tidak bisa mengelola perusahaan yang jelek ini? Aditya, aku tidak tahu siapa kamu. Sudah terlambat. Aditya. Pergi. Yang lainnya, ada pendapat lain? Tidak. Bagus. Mulai hari ini, ingat 3 aturan ini. Pertama, perintahku adalah perintah yang harus dipatuhi. Kedua, keputusanku tak boleh diragukan. Ketiga, yang berani melawan aku akan lebih buruk daripada berkat. Pak Aditya bijaksana, Pak Aditya bijaksana, Pak Aditya bijaksana. Hari pertama berkuasa, bagaimana rasanya? Lumayan. Memberi contoh, efeknya bagus. Si berkat itu, sudah ketahuan apa-apa? Korupsi lebih dari 30 miliar rupiah, cukup untuk dijebloskan 10 tahun penjara. Sekarang kamu adalah ketua grup Chen. Aku ini kakak iparmu. Bagaimana pandangan orang luar nanti? Kamu ingin? Bagaimana? Menurutku sudah waktunya untuk umumkan. Aku ingin dengan terang-terangan berdiri di sampingmu. Baik, besok ada jamuan keluarga. Aku sendiri yang umumkan. Ini baru aditku. Lama tidak bertemu benar-benar. Ayo, sini. Ini, bukankah ini istri kakak? Kenapa dia berpegangan tangan dengan Tuan Muda Aditya? Iya, betul apa yang terjadi. Ya benar. Hari ini saya mengundang kalian semua. Ada satu hal penting yang ingin saya umumkan. Mulai hari ini, Shenman adalah wanita saya. Bukankah ini kakak ipar? Sungguh tidak tahu malu. Sangat tidak pantas. Kakak sudah meninggal 3 tahun lalu. Shenman telah menjanda selama 3 tahun saya merawatnya. Sudah seharusnya, siapapun di antara kalian yang punya keberatan, katakan sekarang kita bahas langsung. Ayah Anda seharusnya juga tidak keberatan, kan? Selamat untuk kalian. Bu, ayah tidak mengakuiku lagi. Dia bilang aku anak haram. Diam, jangan panggil dia ayah. Baskoro si tua bangka itu sudah tiduri aku 20 tahun, sekarang berbalik tidak kenal. Ini semua gara-gara Aditya. Aku sekarang berharap dia cepat mati. Aditya punya kelemahan. Kelemahan apa? Perawat muda yang dia selamatkan dulu. Dia punya ayah, berjualan kecil-kecilan di luar kota. Terus? Cari cara bawa dia ke klub kota milik Aditya, untuk buat keributan. Biarkan orang-orang Aditya yang urus dia. Bu, maksudmu? Kalau anak buah Aditya membuat ayahnya Lincian celaka, menurutmu, Lincian akan bagaimana? Bu, kalau mereka tahu ini ulah kita gimana? Tidak akan. Kita cuma baik hati memberitahu ayahnya, kalau anaknya diganggu Aditya. Dia sendiri yang mau buat keributan. Apa hubungannya dengan kita? Aditya, keluarlah kau. Turunkan tongkat itu. Mengganggu anak perempuanku. Keluarlah, ayo keluar. Apa yang terjadi? Bos Long, bapak tua ini mau cari bos. Kalian brengsek, panggil bos kalian ke sini. Bunuh aku, ayo bunuh aku. Anak perempuanku diganggu oleh kalian. Usir dia keluar, pergi. Pergi, cepat pergi. Bos Long, aku tidak bermaksud, aku cuma mendorongnya pelan-pelan. Bos Long, sepertinya sudah tidak bernapas. Tuan Muda Aditya, waktu itu bapak tua itu datang ke klub kota buat keributan. Satpam refleks dorong dia. Tapi tak disangka, Ayah Lincian.
Adit, aku benar-benar gak tahu. Gue pantas mati. Lin Byun, rencana yang jahat sekali. Benarkah? Pak Lin meninggal. Di klub kota dibunuh oleh orang-orang Aditya. Dia ayah Lin Qian, yaitu satu-satunya keluarga Lin Qian di dunia ini. Satu-satunya keluarga. Aditya, kau bunuh ayah Lin Qian dengan tanganmu sendiri. Seumur hidup, kalian jangan harap bisa bersama. Nona Lin Qian, kamu tahu bagaimana ayahmu meninggal? Dia dibunuh oleh orangnya Aditya, dipukul sampai tewas. Tidak mungkin. Aditya tidak akan melakukan itu. Tidak mungkin. Kalau begitu, tanyakan sendiri pada Aditya. Lihat apa katanya. Sebelum meninggal, ayahmu terus memanggil namamu. Lin Qian, Lin Qian. Pergilah. Balas dendam untuk ayahmu. Lin Qian. Maaf. Orang-orangmu membunuh ayahku. Itu kecelakaan dari orang saya. Kau membenciku. Itu wajar. Kenapa kau tidak menjelaskan? Kenapa tidak memohon ampun? Apa penjelasan ada gunanya? Ayahmu sudah tewas. Tewas di wilayah kekuasaanku. Ayahku tidak pernah cari masalah. Kenapa dia datang ke Mingdu membuat keributan? Siapa yang bilang padanya kalau aku diperlakukan tidak adil? Siapa yang menipunya untuk datang ke sini? Tembak. Apalagi yang kau tunggu? Kau yang menipu ayahku untuk datang mati sia-sia. Saat kau memberiku pistol itu, kau tersenyum begitu senang. Tidak. Nyawa ayahku dengan apa kau akan menggantinya? Lin Qian. Aduh, kakiku. Tembakan ini untuk menagih hutang ayahku. Aku tidak menyesal. Kematian ayahku disebabkan oleh Lin Byun, bukan kamu. Tapi dia mati di tangan anak buahku, maaf. Jangan minta maaf. Kamu minta maaf 1000 kali pun. Ayahku juga tidak akan kembali. Kamu masih ingat pertama kali kita bertemu? Saat di rumah sakit, waktu itu kakimu terluka parah. Aku membalut lukamu, aku memberimu permen. Aku bilang, kalau makan permen, nggak sakit lagi. Saat itu aku berpikir, orang ini pasti sudah mengalami banyak penderitaan. Kalau makan permen, nggak akan sakit lagi. Shenman bilang mau menganggapmu sebagai adik. Nanti kalau kamu sudah keluar, kamu akan jadi bagian dari keluarga Chen. Aku akan menjagamu seumur hidup. Sebagai apa? Sebagai kakak. Aku nggak bisa kasih kamu hidup yang kamu mau. Kamu pantas dapat orang yang lebih baik. Nanti kamu keluar. Aku ajak kamu lihat laut. Kamu kan bilang pengen lihat laut.
Jangan nangis. Makan permen. Manis banget. Dasar bocah. Waktu kunjungan sudah habis. Dokter bilang apa? Dokter bilang kaki kananmu tidak bisa diselamatkan. Sisa hidupmu hanya bisa di kursi roda. Ibu sudah tamat. Tapi kamu tidak boleh tamat. Aku harus bagaimana lagi? Aditya saja sudah mengusir kita dari keluarga Chen. Temui Bapak Ketua. Dia tidak akan mau bertemu denganku. Mintalah padanya. Sujud dan mintalah padanya. Kamu adalah anak yang dia besarkan selama 20 tahun. Dia tidak mungkin benar-benar tidak peduli padamu. Asalkan bisa kembali ke keluarga Chen, apapun akan ibu lakukan. Dengar tidak? Aku akan pergi. Ayah. Ayah. Aku benar-benar tahu salahku. Aku ini dibesarkan oleh bapak sendiri. Aku yang membesarkan adalah anak haram. Ayah, meskipun aku bukan anak kandung, aku sudah memanggil bapak ayah selama 20 tahun. Pergi. Aku suruh kamu pergi. Karena bapak tidak mengakui aku. Kalau begitu, matilah. Kurang ajar. Satpam. Satpam. Tangkap dia. Kenapa? Kenapa? Jangan mendekat. Jangan. Jangan mendekat. Tuan Muda Aditya. Kami akan membantumu merebut kembali keluarga Chen. Kalian siapa? Kenapa kalian membantuku? Tuan Muda Aditya hanya perlu tahu, kita punya musuh yang sama. Uang dan orang sudah siap. Pergilah. Rebut kembali apa yang menjadi milikmu? Aditya, kali ini aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Adit, ikannya sudah menyambar umpan. Kita akan memperalat dia. Tapi kita sendiri jangan bertindak. Kamu bawa orang-orang ini untuk apa? Si tua bangka. Hari ini aku akan ambil kembali semua yang menjadi hakku. Pengawal, pergi kemana semua orang? Jangan teriak. Orang-orangmu sudah kupinggirkan. Chen Jie, sebenarnya kamu mau apa? Aku sudah membesarkanmu selama 20 tahun. Membesarkanku 20 tahun? Membesarkan dengan cara apa? Sejak kecil memukulku, memakiku. Semua barang bagus disimpan untuk Aditya dan Chen Yuan. Aku tidak pernah memperlakukanmu buruk. Tidak buruk? Kamu memanggilku anak haram di depan semua orang. Pukulan ini adalah karena kamu memukulku. Pukulan ini adalah karena kamu memanggilku anak haram. Pukulan ini adalah karena kamu memberikan harta keluarga kepada Aditya. Mulai hari ini, keluarga Chen adalah milikku. Bawa dia ke ruang bawah tanah dan kunci di sana.
Dengar tidak? Aku suruh kalian. Cenje. Katanya, kamu ingin membunuhku. Aditya, kamu datang tepat pada waktunya. Tangkap dia. Kalian tuli ya? Tuan Muda Aditya, Tuan Muda Aditya. Kalian berani mempermainkanku? Adik ketiga. Bersenang-senang. Kamu pikir ada yang mau membantumu? Kamu pikir kamu bisa bangkit lagi? Aku menyuruhmu menghajarnya. Karena aku tak mau melakukannya sendiri. Mengerti? Terima kasih. Sudah membantuku melampiaskan amarah ini. Dari awal kamu sudah berencana menjebakku. Baru sadar sekarang? Adik, kamu terlalu bodoh. Baskoro, kau akhirnya mengalami hari seperti ini juga. Shenman, kalau berani, habisi aku dengan cepat. Cepat? Kau yang membunuh suamiku. Aku akan membuatmu hidup lebih sengsara daripada mati. Segera singkirkan orang ini dari pandanganku. Siap. Kalian mau apa? Aditya, aku takkan membiarkanmu begitu saja. Ayo pergi, kau akan mati dengan mengenaskan. Ayah, hari ini kita akan menghitung semuanya. Aku ayahmu. Aku tidak punya apa-apa untuk dihitung denganmu. Pertama, 20 tahun lalu, kau menyuruh Lin Biyun meracuni makanan ibuku, membuatnya terbaring di rumah sakit selama 10 tahun, dan akhirnya meninggal dengan tragis. Ini adalah pengakuan tertulis Lin Biyun. Kedua, menilap mas kawin ibuku senilai 50 juta untuk mendirikan perusahaan. Ini adalah catatan transaksi bank saat itu. Uang ibuku. Kau pakai dengan senang hati ya. Ketiga, 10 tahun lalu, kau membunuh orang, tapi memaksaku menggantikanmu. Aku mendekam di penjara 10 tahun untukmu. Ini foto TKP dan kesaksian saksi. Keempat, 3 tahun lalu, kau tahu misi itu sangat berbahaya, tapi tetap memaksa kakakku melaksanakannya. Ini perintah transfer yang kau tanda tangani sendiri. Chen Yuan adalah anak kandungmu. Kau sendiri yang mengirimnya ke jalan kematian. Kelima, penggelapan pajak 30 juta. Keenam, menyuap pejabat pemerintah. Ketujuh, merebut paksa harta orang lain. Kedelapan, menyuruh anak buah melukai pesaing, membuatnya cacat. Kesembilan, memalsukan kontrak, menipu bank untuk mendapatkan pinjaman. Kesepuluh, menyewa pembunuh, ayah. Perbuatan burukmu seumur hidup ini cukup untuk dihukum mati 10 kali. Aku ayahmu. Kau tidak berani menyentuhku. Kau tidak berani menyentuhku. Kau... Pendarahan otak menyebabkan kerusakan permanen. Sekarang pikirannya tidak jernih. Kecerdasannya kira-kira setara dengan anak usia 3 atau 4 tahun. Bisa pulih? Sangat sulit. Hanya bisa mengikuti instruksi sederhana. Hal yang rumit tidak bisa dipahami. Instruksi sederhana sudah cukup. Kamu keluar dulu. Baik. Ayah. Ayah masih ingat saya? Kamu siapa? Saya Aditya. Putra Anda. Putra yang ayah sendiri yang memasukkan ke penjara selama 10 tahun. Turun dari tempat tidur. Turun dari tempat tidur. Berlutut. Berlutut. Sujud, katakan saya salah. Aku salah. Lanjutkan. Aku salah. Lanjutkan. Aku salah. Ini balasannya ya? Dia membunuh ibuku, lalu membunuh kakakku, bahkan memenjarakanku selama 10 tahun. Sekarang, terimalah hukuman dari hukum. Bawa dia.
Aku salah. Kamu masih ingat saat aku baru kembali ke keluarga Chen? Kamu menyuruhku meniru anjing menggonggong, menyuruhku minum air kotor. Kamu bilang keluarga Chen tidak memberi makan orang yang tidak berguna. Sekarang, keluarga Chen tidak memberi makan orang berdosa. Lalu? Chen Jie, Lin Biun. Tak satu pun bisa lolos. Aditya, kau mau apa? Aku datang untuk kasih kabar baik. Kabar baik apa? Adek. Kau tahu nggak di penjara ini? Berapa banyak orang yang adalah saudaraku yang ngantar makanan, orangku, yang bersih-bersih, orangku, rekan sel di sebelahmu juga orangku. Setiap suap makanan yang kau makan, setiap teguk air yang kau minum, semuanya ada di bawah pengawasanku. Kau akan tetap hidup, tapi akan. Hidup lebih sengsara daripada mati. Aditya, kau nggak boleh begini. Aditya, aku ini adik kandungmu. Adek, nikmati saja sisa hidupmu. Aditya, kembali Aditya. Aditya? Kembali Aditya. Aditya. Wah, yang baru datang nih. Aku nggak mau cari masalah. Dengar-dengar dulu kau ini tuan muda keluarga Chen. Kok kau bisa tahu? Tuan muda Aditya suruh kami jagain kamu baik-baik. Jangan. Saya adalah istri keluarga Chen. Aku mau keluar. Aku mau pulang ke keluarga Chen. Panggil orang. Kita pasti akan pulang. Pasti akan pulang. Kamu mau apa? Ini uang saku bulananmu. Kamu mau menghinaku? Aku akan membuatmu tetap hidup, hidup sangat lama. Setiap hari kau hidup lebih lama, adalah sehari lagi kau menderita. Ini hutangmu pada ibuku. Aditya, kau akan dapat balasan. Aditya, dasar terkutuk. Kau pasti akan dapat balasan. Balasanku adalah membuatmu tetap hidup. Aku adalah nyonya kaya raya. Tidak, aku tidak mau jadi orang lumpuh. Aku tidak mau jadi orang lumpuh. Panggil orang, cepat panggil orang. Aku mau keluar. Panggil orang. Diam aja ngapain? Ayo pulang. Tuan Chen, kamu sudah jadian sama Shenman? Xianqian. 3 tahun ini kakakmu sering menyebut namamu. Aku tahu kamu sangat penting baginya. Lin Qian, kamu masih ingat? Ini? Dulu kamu bilang kalau makan permen rasa sakitnya akan hilang. Kamu adalah orang pertama yang baik padaku sejak aku keluar dari penjara. Boleh aku tanya sesuatu? Tanyakan saja. Kalau 10 tahun yang lalu, kamu sudah bertemu denganku, apakah kamu akan... Lin Qian, kamu seperti bunga putih kecil, bersih dan murni. Aku takut mengotori dirimu? Aku tidak takut. Aku tidak pernah takut padamu. Tapi aku takut. Kamu pantas mendapatkan orang yang lebih baik, orang yang bersih. Memberikanmu kehidupan yang bersih. Jangan menangis. Ayo pulang. Baik.
Ayo pulang. Like mikir apa? Dulu aku merasa hidupku cuma berisi kebencian dan balas dendam. Sekarang? Sekarang semua utang sudah lunas, sudah waktunya melangkah maju. Masih ada hal yang lebih penting. Apa itu? Melindungi orang yang layak dilindungi, menjalani hari dengan baik.